Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoza Yulia Putri, NIM 1914080007 dari jurusan Tadris IPA Fisika A, UIN Imam Bonjol Padang. Nah, baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian bioakustik. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah tentang bioakustik. Nah, bioakustik itu berasal dari kata bio dan akustika. Nah, bio itu artinya hidup dan akustika itu artinya kajian getaran dan bunyi. Nah, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya bioakustik adalah ilmu yang menggabungkan biologi dan akustik yang biasanya merujuk pada penelitian mengenai produksi suara, dispersi melalui media elastis, dan penerimaan pada hewan termasuk manusia. Nah, adapun konsep getaran dan vibrasi gelombang bunyi dan suara. Yang pertama adalah getaran atau vibrasi. Nah, getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan. Nah, di sini vibrasi getaran terdiri dari yang pertama vibrasi getaran udara yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar dan dirambatkan melalui udara sehingga mencapai ke telinga. Yang kedua adalah vibrasi getaran mekanis. Nah, pada proses industrialisasi dan modernisasi teknologi selalu disertai dengan mesin-mesin atau alat-alat mekanis yang dijalankan oleh motor. Nah, yang kedua adalah gelombang bunyi. Nah, bunyi adalah getaran yang menimbulkan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium perambatannya sehingga dapat didengarkan. Syarat terjadinya bunyi adalah yang pertama, adanya sumber bunyi yang bergetar, ada zat perantara, dan getarannya mempunyai frekuensi tertentu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz dan indera pendengarannya dalam keadaan baik. Adapun sifat gelombang bunyi adalah gelombang bunyi mempunyai sifat bunyi yang memantau, diteruskan dan diserapkan oleh benda. Nah, apabila gelombang suara mengenai tubuh manusia, maka bagian dari gelombang akan dipantulkan dan bagian lain akan diteruskan ke dalam tubuh. Nah, penyerapan energi bunyi ini akan mengakibatkan berkurangnya amplitudo gelombang bunyi. Yang ketiga adalah suara. Nah, suara itu dihasilkan oleh getaran suatu benda. Suara berkaitan erat dengan frekuensi, amplitudo, dan velocity. Selanjutnya adalah kecepatan bunyi pada berbagai medium. Nah, bunyi itu dapat merambat dalam berbagai medium, misalnya udara, zat cair, dan zat padat dan sampai ke telinga kita. Nah, pada umumnya bunyi itu lebih cepat merambat pada zat cair dibandingkan dengan udara, dan bunyi yang merambat lebih cepat pada zat padat dibandingkan dengan zat cair. Nah, contohnya adalah seperti medium udara dengan suhu 0 derajat Celcius itu memiliki cepat rambat bunyi 331, dan udara pada suhu 15 derajat Celcius memiliki cepat rambat 340. Dan air 1490, air laut 1530, aluminium 5100, tembaga 3560, dan besi 5130, serta darah 1570. Sementara otot adalah 1580 dan lemak 1450. Nah, sehingga dari tabel tersebut dapat diamati bahwa cepat rambat bunyi sangat bergantung pada medium perambatnya. Di samping itu, suhu juga berpengaruh. Suhu yang lebih tinggi itu pada suatu medium membuat cepat rambat bunyi menjadi lebih besar. Sehingga cepat rambat bunyi itu dapat diartikan dengan lambda dikali dengan frekuensi. Nah, selanjutnya adalah konsep-konsep gelombang bunyi yang mempengaruhi proses mendengar pada makhluk hidup atau manusia.
Nah, yang pertama adalah tinggi nada bunyi. Nah, tinggi nada bunyi itu adalah semakin banyak jumlah getaran yang dihasilkan dalam selang waktu tertentu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin nyaring. Nah, yang kedua adalah kuat bunyi. Kuat bunyi itu dihasilkan bergantung pada amplitudo getaran. Nah, yang ketiga, warna bunyi adalah bunyi khas yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi. Nah, berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi yang pertama adalah gelombang audiosonik. Nah, gelombang audiosonik ini merupakan gelombang bunyi yang berada pada rentang frekuensi pendengaran yakni 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang inilah dapat didengarkan oleh manusia. Nah, yang kedua adalah gelombang infrasonik. Nah, gelombang bunyi ini di bawah gelombang audiosonik, artinya lebih kecil dari 20 Hz. Contohnya adalah ikan paus, gajah, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah gelombang ultrasonik, merupakan gelombang bunyi yang frekuensinya lebih besar dari audiosonik, yaitu lebih besar dari 20.000 Hz. Nah, hewan yang dapat mendengar gelombang bunyi ini seperti kelelawar. Nah, selanjutnya adalah struktur fungsi organ indera pendengaran pada manusia dan hewan. Telinga manusia itu dibagi atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, seperti yang terlihat di gambar struktur dari telinga. Nah, yang pertama adalah telinga bagian luar atau auris externa. Nah, bagian ini itu terdiri dari daun telinga yang disebut juga dengan auricula yang berfungsi menentukan arah bunyi yang didengar dan memperkuat suara-suara yang diterima. Nah, fungsi inilah yang dilakukan karena daun telinga itu punya bentuk seperti corong dan terdapat tonjolan-tonjolan yang terdiri dari tulang rawan yang dilapisi dengan kulit. Nah, telinga bagian luar ini terdiri dari liang telinga luar, kemudian yang berfungsi menghantarkan getaran suara dan mempertahankan kelembaban suhu dari udara yang masuk. Nah, yang kedua adalah telinga bagian tengah atau auris media. Nah, telinga tengah berupa rongga kecil yang berisi udara. Nah, terletak di dalam tulang temporal dan dindingnya dilapisi sel epitel antara auris eksternal dan auris media yang dibatasi oleh gendang pendengaran yang dinamakan dengan membran timpani. Kemudian di dalam telinga bagian tengah terdapat otot, yaitu otot gendang pendengaran dan otot sanggurdi. Yang ketiga adalah telinga bagian tengah atau labirin. Itu merupakan bagian terpenting dari telinga. Nah, labirin ini adalah suatu rongga yang berisi cairan perilimfe dan letaknya itu di tulang pelipis yang berfungsi melindungi bagian dalam. Nah, adapun perbedaan ukuran dan bentuk dari yang berperan untuk menentukan berbagai nada suara. Nah, bila suara datang dengan nada tinggi, maka yang bergetar adalah sel rambut bagian basis. Dan bila suara datang dengan nada rendah, maka yang bergetar adalah sel rambut. Bila suara dengan nada yang rendah, maka yang bergetar adalah serambut bagian apex. Dan bila nada suara datang dengan nada yang sedang, maka yang bergetar adalah serambut bagian tengah yang merupakan teori resonansi dari Helmholtz. Lanjut dengan proses pendengaran manusia. Nah, proses pendengaran manusia dimulai dari ketika manusia pertama dimulai dari daun telinga. Kemudian proses kedua adalah suara yang masuk melalui lubang telinga diterima oleh gendang telinga. Lalu di dalam koklea atau rumah simpuk terdapat hair cell yang bergetar akibat suara dari getarannya, yang akan menghasilkan getaran listrik yang dihasilkan dari energi kinestetik. Sehingga aliran listrik itulah menjadikan sinyal yang menyalurkan ke otak yang dialiri oleh syaraf pendengaran untuk selanjutnya otak yang bekerja mengartikan semua suara-suara yang masuk tadi.
Selanjutnya adalah kerja alat bantu untuk gangguan pendengaran pada manusia. Nah, alat bantu dengar merupakan suatu alat akustik listrik yang dapat digunakan oleh manusia dengan gangguan fungsi pendengaran pada telinga. Nah, alat bantu dengar ini memiliki 3 bagian, yaitu mikrofon, amplifier, dan speaker. Nah, alat bantu pendengaran akan menerima suara melalui mikrofon yang mengubah gelombang suara menjadi sel listrik dan mengirimnya ke amplifier. Penguat suara kemudian akan meningkatkan kekuatan sinyal dan kemudian mengirimnya ke telinga melalui speaker. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh makhluk hidup. Nah, pada telinga itu terdapat bagian yang berbentuk semi lingkaran yang berisi cairan endolimfa dan sensor gerakan yang menyerupai rambut-rambut halus. Bagian ini dikenal sebagai kanalis semi-sirkularis yang dihubungkan oleh bentukan seperti kantong, yaitu utriculus dan sulcus yang juga memiliki sensor gerakan. Nah, fungsi telinga dalam memang terkadang jarang disadari. Padahal fungsi telinga ini dapat dikatakan merupakan kunci dari indera pendengaran dan fungsi keseimbangan tubuh. Nah, selain karena ukurannya yang kecil, memang tidak bisa melihatnya secara langsung karena letaknya yang di dalam. Nah, selanjutnya adalah sistem sonar atau ekolasi pada lumba-lumba, gajah, dan kelelawar. Nah, pada lumba-lumba ada salah satu keunikan dari lumba-lumba yang diadopsi oleh manusia, yaitu sistem komunikasinya. Mamalia laut ini memiliki sistem komunikasi yang menggunakan suara sonar. Sistem ini digunakan oleh lumba-lumba sebagai alat navigasi yang disebut dengan ekolokasi. Nah, kedua adalah gajah. Gajah ini bisa merasakan datangnya badai. Dengan telinga yang besar, gajah mampu mendengar suara yang berkumpulnya awan sebelum hujan. Sementara kelelawar itu banyak dijumpai di gua yang sangat gelap. Untuk dapat terbang dengan arah yang benar, kelelawar itu menggunakan sistem sonar. Karena dia bekerjanya di malam hari. Dia menggunakan sistem sonar. Nah, kelelawar itu biasanya berterbangan di tempat-tempat yang terpencil. Kelelawar itu mengeluarkan bunyi frekuensi yang tinggi atau bunyi ultrasonik itu sebanyak mungkin. Kemudian ia akan mendengarkan bunyi pantul tersebut dengan pendengaran yang tajam. Dengan cara itulah kelelawar dapat mengetahui benda-benda tajam, benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga kelelawar dapat terbang pada saat gelap tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Nah, kemampuan untuk mendengar bunyinya yaitu bunyi ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Selanjutnya adalah kerja sistem sonar yang digunakan pada radar atau alat-alat yang terinspirasi dari sistem sonar makhluk hidup. Nah, yang pertama adalah USG. Nah, USG itu adalah alat yang digunakan untuk memeriksa ke bayi ibu hamil dan memeriksa rahim serta lainnya. Nah, alat ini akan memancarkan berkas ultrasonik ke rahim ibu hamil, kemudian akan melacak perubahan frekuensi bunyi mantul dari jantung yang berdenyut dan darah yang beredar. Kemudian gelombang ultrasonik itu juga digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit pada manusia. Nah, karena adanya bunyi ultrasonik yang digunakan dalam bidang kedokteran dengan menggunakan teknik pulsa gema. Teknik itu hampir sama dengan sonar.
Nah, pulsa bunyi dengan frekuensi tinggi ini akan diarahkan ke tubuh dan pantulannya dari batas atau pertemuan antar organ-organ dan struktur lainnya dan luka dalam tubuh kemudian dideteksi. Nah, yang terakhir adalah menghitung jarak kedalaman dasar laut. Nah, gelombang ultrasonik ini digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Nah, gelombang bunyi ini akan merambat menurut garis lurus hingga mengenai sebuah penghalangnya, seperti dasar laut. Nah, ketika gelombang bunyi itu mengenai penghalang, maka sebagian gelombang itu akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gemah. Nah, waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk bergerak turun ke dasar dan kembali ke atas diukur dengan cermat. Nah, prinsip kerja sonar adalah untuk mengukurnya. Jadi dia menggunakan sonar untuk sebagai alat pada kapal yang disebut dengan transducer yang akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dasar laut. Demikianlah pembahasan tentang bioakustik. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.